Kamera roll. Hari ini di Work Life Trampoline yang akan kita bahas adalah harta. Harta yang paling berharga adalah inisiatif. Bumper, iya. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Jadi, inisiatif ini sesuatu yang oleh siapapun yang sudah bekerja disadari sebagai sebuah aset yang sangat-sangat berharga. Siapapun yang pernah kerja di sebuah perusahaan tahu nggak enaknya kerja sama orang yang cuman mau gerak kalau disuruh. Di setiap kantor ada kayak gitu. Nah, ini pembahasan lebih banyak diarahkan kepada orang yang ada dalam posisi kepemimpinan. Entah itu senior level, entah itu head of department, entah itu ada di posisi manajerial, atau apapun. Kalau dia punya anak buah, maka video ini tepat untuk orang seperti itu. Anak buah juga boleh nonton, tapi ini sebenarnya video lebih diarahkan kepada orang-orang di posisi kepemimpinan. Karena siapapun yang pernah memimpin sebuah unit tahu bahwa nggak enak banget kerja sama orang yang dia gerak dan dia ngelakuin sesuatu itu cuma kalau disuruh doang. Capek loh. Capek lama-lama kerja sama orang yang cuma nunggu disuruh. Karena sebagai atasan dan sebagai pimpinan, sebaik-baiknya kita dalam melakukan sesuatu, sulit sekali untuk mengharapkan sempurna dari sisi pengawasan, sempurna dari sisi perencanaan. Banyak hal yang kita lakukan dalam konteks kerja ya, kadang-kadang butuh sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu, butuh effort tambahan, butuh ide baru, butuh penyelesaian terhadap masalah yang tiba-tiba muncul. Nah, kayaknya semua orang sepakat, terutama untuk yang pernah memimpin ya, atau pernah kerja dalam satu tim, gak enak banget kerja sama orang yang cuma disuruh. Bahkan ini sebenarnya terasa dari zaman kita di sekolahan. Di sekolah itu kan kita kan suka ada kayak apa istilahnya tuh, kelompok kerja. Kalau kelompok kerja dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kenapa gue bilang zaman sekarang? Karena gue tahu itu terjadi di kelompok sekolahnya anak-anak gue. Itu selalu ada tuh satu orang yang nggak pernah kerja dan selalu dikomplain, si ini nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Selalu ada dalam satu kelompok kerja orang-orang yang nggak punya inisiatif, orang-orang yang nggak ngasih ide tambahan, orang-orang yang nggak mau ngelakuin lebih dari yang diharapkan dari dia. Jadi kita tahu penting sekali atau senang sekali tepatnya, nggak usah ngomongin penting, senang sekali rasanya berada di sebuah tim di mana orang-orangnya punya inisiatif. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, kenapa kok ada orang nggak punya inisiatif? Ada banyak alasan, tapi gue mau fokus hari ini pada salah satu alasan yang gue perhatiin sering terjadi. Alasan kenapa banyak di tempat kerja orang nggak punya inisiatif adalah justru karena cara atasannya memimpin. Jadi inisiatif itu kan kita tahu berharga sekali ya. Inisiatif kan tuh berarti ada orang nggak disuruh ngelakuin itu, nggak disuruh mikirin itu, dia pikirin. Lalu dia putuskan untuk mewujudkan apa yang dia pikirin. Tanpa disuruh. Itu kata kuncinya tuh. Tanpa disuruh, tanpa diminta. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta. Dia mikirin itu, lalu dia ngelakuin itu. Nah, tapi kan kadang-kadang inisiatif seseorang itu tidak berjalan dengan baik. Nah, yang sering terjadi, termasuk oleh gua nih. Gua mau mengakui, termasuk oleh gua sendiri. Yang sering terjadi adalah ada karyawan melakukan sebuah inisiatif. Artinya dia melakukan sesuatu tanpa kontrol gua karena dia pikir emang itu benar untuk dilakuin. Karena dia ngelakuin itu dia pikir baik untuk perusahaan. Tapi ternyata salah, habis itu dimarahin. Nah, kalau ada orang punya inisiatif, kemudian inisiatifnya salah dan dimarahin, yang sering terjadi setelahnya adalah orang itu nggak berani untuk punya inisiatif lagi. Karena terakhir kali dia bikin inisiatif, dimarahin habis-habisan. Ini yang kemudian melahirkan tempat kerja yang dihuni oleh orang-orang nggak punya inisiatif. Bukannya nggak punya, punya. Tapi pada suatu hari dalam pekerjaan mereka bikin inisiatif, mereka salah, mereka dihajar dan dipermalukan di depan semua orang, akhirnya dia trauma. Akhirnya di kepala dia,
Ya udahlah, gue nggak usah. Gue nunggu disuruh aja. Abis setiap kali gue bikin sesuatu salah, tolong diingat, emang bener salah sih biasanya ya. Emang beneran salah, emang beneran jelek, dan emang beneran ternyata punya dampak berantai yang gede gitu. Dari kecil tiba-tiba jadi gede. Tapi lu mesti sadar bahwa di awal ketika dia pengen punya inisiatif, itu aja tuh sebenarnya berharga sekali. Jadi emang mesti dirawat dengan baik inisiatif tuh. Susah ngerawat inisiatif. Karena ketika salah, kita nggak pernah bisa benar-benar menghardik gitu. Nggak bisa benar-benar menghakimi, nggak bisa benar-benar mempermalukan dia. Pertama, mempermalukan udah pasti nggak boleh lah ya. Itu mah bukan salah lagi, itu mah jahat. Cuman di sisi lain, inisiatif juga mesti diawasi gitu. Nah, kalau diawasin bukan inisiatif namanya. Artinya gini, secara prinsipil kita tahu, ketika orang punya inisiatif dan salah, jangan dimarahin secara berlebihan. Gue pengennya ngomong jangan dimarahin, tapi gue sering marahin. Gimana ya, gue tahu apa yang salah, tapi gue masih lakuin, karena itu emosi ya, dan kadang-kadang inisiatif itu benar-benar hancur aja gitu. Tapi gue berusaha untuk ngasih tahu sama diri gue sendiri, dan gue mau kasih tahu sama lo juga, bahwa inisiatif itu berharga sekali. Yang kita nggak pengen adalah kita kehilangan orang-orang yang punya inisiatif karena tindakan kita sendiri. Karena punya inisiatif itu mengagumkan. Udah mah nggak banyak yang punya inisiatif. Sekalinya orang punya inisiatif, kita hancurkan semangatnya dalam berinisiatif gara-gara pada satu waktu inisiatifnya salah terus kita maki-maki. Nah, jadi untuk semua orang yang lagi menyaksikan Work Life Trampoline, yang memimpin tim, gue mau ngingetin lagi, nggak enak kerja di sebuah tim yang isinya orang-orang nggak punya inisiatif. Nggak enak kerja di sebuah tim yang orang cuma mau gerak kalau disuruh. Yang berarti kita mesti rawat orang-orang yang punya inisiatif. Tapi namanya juga inisiatif, yang berarti sesuatu yang dia lakukan dengan tindakan dan keputusan sendiri tanpa koordinasi kita, kadang-kadang suka salah. Tapi sekali mereka salah, hati-hati sekali dalam mengkritik dan memarahi orang yang salah dalam melakukan inisiatif. Karena cara kita mengatasi kesalahan tersebut akan menentukan apakah di masa depan kita masih punya orang berinisiatif atau enggak. Harta yang paling berharga adalah inisiatif. Jadi dirawat baik-baik. Tahan emosinya. Jangan terlalu emosional dan jangan dipermalukan. Karena kalau ada satu hal yang pasti di perusahaan-perusahaan hebat dan perusahaan-perusahaan maju, isinya orang-orang yang berani punya inisiatif. Kebetulan inisiatif yang mereka lakukan juga benar. Nah, pertanyaannya adalah gimana tuh caranya punya orang-orang yang ketika punya inisiatifnya benar? Dengan dikasih ruang untuk terus berinisiatif. Karena bikin inisiatif itu sama kali bikin karya. Awalnya jelek, awalnya alay, awalnya tidak punya dasar argumen yang baik, awalnya sebuah inisiatif dilakukan tanpa wawasan yang menyeluruh gitu. Dia cuma ngelihat satu sisi, dia nggak ngelihat periferal gitu. Tapi lama-lama ketika kita kasih ruang dia untuk berinisiatif, dia akan semakin baik dalam bikin inisiatif tersebut. Kita tegur, tapi nggak kita permalukan. Supaya suatu hari dia masih mau berinisiatif lagi. Supaya kualitas dia dalam pengambilan inisiatif lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga suatu hari perusahaan dihuni oleh orang-orang yang bukan hanya punya inisiatif, tapi berkualitas inisiatifnya. Demi kantor lu, demi usaha lu. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan kita akan ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.